Perkenalkan, nama saya Sekundus, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. LPPK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Kali ini saya akan mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ACB kelas 4 semester genap di SD Negeri 15 Nengarambin, Kecamatan Amataman, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, dengan tema menghormati orang tua. Sekarang saya akan mempraktekkan cara memberi materi ajar kepada peserta didik dengan penuh semangat. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Sehat kan? Sehat. Ada sakit? Sehat. Sehat semua harus kok? Sebelum kita mulai pelajaran, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kita harus berdoa. Di sini ada anak-anak yang bisa berdoa? Ada? Ada. Coba maju ke depan ya. Kita berdoa. Ya, maju. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan terpujilah buat bumi Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kematian kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sekarang kita putarkan lagu, kita menyanyikan apa? Senang? Kasih ibu itu memberi kita semangat. Sekarang kita akan memasuki pelajaran, ya. Kasih B kelas 4, ya. Pelajaran agama Katolik. Dengan tema apa? Bisa baca? Menghormati orang tua. Tujuan pelajaran kita pada hari ini, peserta didik mampu memahami 10 perintah Allah
atau dikenal sebagai pedoman hidup sehingga memiliki rasa hormat kepada orang tua serta mewujudkannya melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Nah, terus kriteria pencapaian tujuan pelajaran atau disebut dengan KKP singkatannya ya. 1. Peserta didik dapat menyebutkan bahwa menghormati orang tua merupakan salah satu 10 perintah Allah. Kalau melalui diskusi dengan urutan yang tepat dan benar ya. Nomor 2, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menghormati orang tua sesuai 10 perintah Allah atau dikenal melalui diskusi kelas dengan bahasa sederhana ya. Ya, baik. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan contoh sikap menghormati orang tua melalui cerita pengalaman pribadi dengan jujur, jelas dan runtuh. Baik, Bapak ingin bertanya sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya. Pertanyaannya begini ya. Apakah kamu masih ingat 10 perintah Allah? Masih. Masih? Yang kedua, menghormati orang tua urutan keberapa dari 10 perintah Allah? Tapi kalau oke? 5. Bunyinya apa? Ya, baca anak. Hormatilah ayah supaya nanti di tanah yang diberikan kepadamu. Ya, bagus. Yang ketiga, mengapa penting menghormati orang tua? Penting tak? Kenapa? Karena orang tua itu mendiakan kita, memberikan dan merawat kita sampai ke nah, semua masih ya. Sekarang Bapak akan mengajak anak-anak menonton sebuah video yang kisahnya yang kita alami sehari-hari. Nanti anak-anak tahu kan apa cerita itu. Kita nonton ya. Boleh dibaca ya. Kita mendengar kalau baca-baca ya. Ini kisah sedih yang sangat menyedihkan.
Bapak akan membagikan dua kelompok ya, kelompok besar. Nah, anak-anak boleh bergabung dengan kawan ya. Ya, berikan. Ini satu. Dua kelompok ya, dibagi. Ya, berikan ya. Gabung. Ya. Sudah nih ya. Ini kelompok merah, sudah. Nanti Bapak akan bagikan kertas ya. Kita mengerjakan tugas ya, diskusi kelompok. Itu yang nomor 1, menyampaikan si anak penulis bisa merasa malu terhadap ibunya ya. Nomor 2, bagaimana kira-kira perasaan ibu ketika dimarahi anaknya sepulang sekolah. Yang ketiga, mengapa anak menunjukkan pertanyaan ya, kita bagikan lalu pertanyaan itu kalian sedang membaca ya. Nomor 1 apa jawabannya, tidak ya tulis ya pertanyaan. Sekarang kita akan membaca kitab suci ya. Kitab suci diambil dari kitab suci Sirach bab 3 ayat 1 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang kalian baca dalam hati. Bacanya sampai selesai. Itu apa? Dirasakan. Baik, sekarang Bapak mengucapkan kalian mengerjakan hasil dari ucapan kalian tadi, baca dengan baik dengan menjawab pertanyaan dan 1, 2, 3 sampai 5. Silakan kalian diskusi terkait isi kitab suci yang kalian baca tadi kan. Kita rasakan di dalam buku apa yang kita baca, apa yang diucapkan dan saya tadi kan ada. Tulis pertanyaannya apa? Sekarang Bapak akan menulis pertanyaan atau mendiskusikan kelompok 1. Siapa yang bisa mempraktekkan kelompoknya? Ya, Bapak. Jadi Bapak tanya, semuanya menjawab. Pertanyaan pertama, mengapa si anak penulis kisah merasa malu terhadap ibunya? Nah, nomor 2, bagaimana kira-kira perasaan ibunya ketika dimarahi anaknya sepulang sekolah?
Nomor 3, mengapa si anak bisa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mendapat pekerjaan yang bagus? Belajar keras agar bisa keluar dari rumah. Nomor 4, ketika menginput hayat dan ingin bertemu cucunya, mengapa ibunya malah usir, bahkan dilarang untuk datang lagi? Membuat anaknya kaget. Nomor 5, apa isi surat yang ditulis ibu untuk anaknya? Bercerita tentang seorang ibu yang memberikan mata pada anaknya. Nomor 6, bagaimana kira-kira perasaan anaknya setelah membaca surat dari ibu yang selalu mengasihinya? Sedih dan menyesali perbuatannya. Nah, sekarang menunjuk ya. Sekarang Bapak minta kelompok 2 untuk mempraktekkan hasil diskusi dengan teman-teman. Siapa yang bisa maju? Oke, nanti Bapak kasih pertanyaan. Enggak? Nomor 1, siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Ya. Nomor 2, menurut teks kita kunci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Nomor 3, sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Nomor 4, bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Nomor 5, apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Supaya bahagia dan panjang umur. Oke, terima kasih. Kelompok Bapak akan membaca rangkuman hasil pelajaran kita pada hari ini ya. Pelajaran dirangkum jadi 1 ya. Rangkuman nomor 1, orang tua adalah orang yang menjadi perantara dari kelahiran kita di dunia. Ibu yang mengandung dan melahirkan, ayah yang menjaga, mencari nafkah dan menghidupi kita keluarga. Nomor 2, keluarga kita, ayah dan ibu itu juga adik, nenek, paman, bibi, dan kakak. Menjadi lingkungan pertama di mana kita bertumbuh. Mereka menjaga, merawat, dan membimbing kita terhadap tahap demi tahap dalam perkembangan hidup kita. Semuanya mereka lakukan agar anak-anaknya sehat, dapat meraih cita-cita dan menjadi orang yang baik serta berguna. Betapa bahagia kita menjadi anak mereka. Nomor 3, mereka telah mendidik, menasihati, serta mendoakan anak-anaknya. Kita layak menghormati serta mematuhi petuah mereka. Sebagai anak yang baik, tentu kita akan berusaha untuk menunjukkan hormat dan bakti kita kepada mereka. Terutama ketika mereka berusia lanjut, sakit-sakitan dan tidak sehat lagi. Ketika kita masih bayi, mereka bersuka sambil menimangmu sebagai berkat. Mereka pun menjadi berkat bagi anak-anaknya. Maka kelak ketika mereka telah berusia lanjut, kita pun akan menjadi berkat bagi mereka. Nomor 4, dari waktu ke waktu kita semakin dewasa. Hal itu berarti juga
ayah dan ibu kita bertambah usia, bahkan berusia lanjut menjadi kakek dan nenek. Orang tua akan memberi hasil dari bayar berupa barang, jasa, mata, guna, dan segala milik mereka untuk anak-anaknya. Betapa bahagia mereka pada hari umur di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kitab Keluaran bab 20 ayat 12 ya. Perintah Tuhan ini disampaikan kepada bangsa Israel dalam perjanjian menuju Kanaan. Sebagai tanah surga ini, orang tua tidak takut lagi menempuh perjalanan jauh, maka anak-anak mereka yang harus melayani mereka. Santo Paulus juga mengingatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Saudara, haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah penting, seperti yang berkata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Bandingkan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Nomor 6. Orang tua adalah pemilik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Orang tua mempunyai keterbatasan dalam mendidik. Mereka dibantu oleh para guru di sekolah, para pemimpin gereja, serta para pemimpin masyarakat, terhadap pemimpin negara atau pemerintah. Kita layak menanti dan menghormati peran dan pelayan mereka yang telah membantu kita bertumbuh dan berkembang. Ya. Baik anak, sekarang Bapak akan masuk ke kita akan masuk ke aksi. Bapak menanyakan, kalian menjawab ya. Pertanyaan pertama, nanti kalian jawab iya atau tidak. Apakah kamu tahu bahwa menghormati orang tua termasuk salah satu dari ke-10 perkara? Jawabannya? Pertanyaan yang kedua, apakah kamu sudah menghormati orang tua, ayah dan ibu? Nomor 3, apakah kamu pernah membuat orang tuamu merasa sedih dan kecewa karena kamu tidak menghormati mereka? Sekarang kita masuk ke tes simatik. Tes simatik nanti saya akan menjawab pertanyaan dan soal itu ya. Membedakan nomor 1 dan 3. Pertanyaannya kuliah kan? Ya enggak. Nah, silakan akan terjaga. Sekarang selesai, bisa kumpulkan urutan. Baik anak, pada kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sekarang kita akan berdoa dengan doa penutup. Anak-anak mau itu? Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.